Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Yai? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Ishak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya, MUI. Semuanya sehat ya. IPHI juga sehat, keluarga besar Pondok Al-Jihad juga alhamdulillah baik-baik saja. Sehat semua. Kami sekeluarga, istri, anak semuanya alhamdulillah sehat ya. Mungkin panjenengan istiqomah dalam memberikan kajian ini, Yai. Amin. Panjang umur dan dijaga kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yai, mungkin sebelum ada informasi yang baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mas Ishak yang saya hormati, Bapak Ibu dulur Al-Victor semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama saya sampaikan matur suwun atas sumbangan Bapak Ibu terhadap Al-Jihad melalui DASA, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Kami tidak henti-hentinya matur suwun dengan cara membalas sedekah Bapak Ibu dengan doa bersama adik yatim, bersama santri, untuk mendoakan para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah untuk adik-adik yatim lewat DASA. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan kenikmatan seluruh anak turunnya jadi orang barokah semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga tidak henti-hentinya untuk mengajak para donatur, mengajak kepada umat Islam ya, yang ingin tergabung di DASA, Dana Sosial Al-Jihad, monggo silahkan daftar di nomor handphone saya 081 33 123 6767. Ya. WA dia ya. WA nanti kirim itu namanya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, jumlah donasi tiap bulannya itu berapa, nanti akan kita bukukan di situ. Kita bukukan, kita nanti diambil tiap bulan ya, diambil tiap bulan oleh Mas Santri sambil diparingi kwitansi dan majalah. Kalau donasinya 100.000, pertama itu malah dapat payung juga. Alhamdulillah. Monggo, saya nggak henti-hentinya mengajak kepada dulur-dulur kula Al-Victor ini untuk ikut DASA, napa saulan 20.000, napa 50.000, napa 100.000, 150.000, monggo saikhlase jenengan, yang penting istiqomah. Masya Allah. Dulur, apabila Anda ingin bergabung dalam DASA bisa di WA 081 33123 sebagaimana ya dalam Al-Quran Al-Munafikun ayat 10, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Jadi dulur-dulur iki nggih sami nderek kanca-kanca Al-Victor niku sami ikut. Ya ampun, kula nggih ikut semua, Pak Hambali. Ikut semua di DASA ini. Kalau luar provinsi bagaimana ya?
Kalau luar provinsi kan tidak bisa diambil, ya tentu transfer. Kayak yang Pasuruan, ya, kayak yang Nganjuk itu ada, yang Ponorogo itu transfer, biasanya WA ke saya dulu gitu, transfernya ke mana gitu. Tapi kalau yang Surabaya, Mojokerto, Gresik, ya, Sidoarjo, termasuk daerah Gempol beriku, semua diambil. Mas santri bawa sepeda motor gitu. Okay. Alhamdulillah ditelateni untuk berlangsungnya pendidikan adik-adik yatim dan juga pengembangan Islam melalui Pondok Al-Jihad. Allah ya karim. Dapat juga majalah ini yang jauh ya? Yang jauh biasanya dikirim ya? Transfer itu kirim, biasanya dikirim. Masya Allah. Jadi, Dulur, kesempatan Anda untuk bisa membangun istana di surga dengan bersedekah. Nggih, saikhlasnya mau 50.000 monggo per bulan 100.000. Ndak apa-apa, yang penting istiqomah. Jadi kata Nabi kan, sebaik-baik amal itu kan wa ingkola tapi adwam, ya, senajan titik ning ajek. Ya, senajan titik tapi ajek itu rutin itu, ajek itu rutin itu istiqomah, ya. Baik, dulur El Victor, mari kita sama-sama mengaji, meneruskan perjalanan kita spiritual kemarin, bahwa tahapan berikutnya, di samping supaya manusia ini rohaninya meningkat, Mas, ya, di samping secara teoritis itu kan harus ada namanya praktis. Secara teoritis, secara praktisnya apa? Ya dijalankan, diimplementasikan, dijalani gitu ya. Kemarin kan ada syukur, ada tawa, ada ya, ada sabar gitu ya. Itu dasar-dasarnya. Nah, sekarang kalau ingin semakin kita meningkat, lebih meningkat lagi, itu harus ada prakteknya. Praktek awal ya. Itu manusia itu di samping secara teori, itu praktisinya itu adalah tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati. Jadi walaupun dia itu punya harta banyak, dia hatinya itu rendah. Walaupun dia pinter, punya ilmunya tinggi gitu ya, tapi dia menempatkan dia di tempat yang merendahkan diri, rendah dalam, jadi nggak ada sombong. Walaupun dia jabatannya tinggi sekalipun, dia rendah hati. Itu tawadhu. Jadi orang tawadhu itu ibarat barang itu kita tempatkan di lantai, sudah nggak bisa jatuh lagi, nggak bisa jatuh lagi. Tempatnya di lantai, jatuh kemana? Tapi kalau ditempatkan di kursi itu masih bisa jatuh. Apalagi kalau naik tangga, semakin tinggi itu semakin bisa jatuh, dan itu kalau semakin tinggi itu jatuhnya rasanya semakin sakit. Maka Bapak Ibu dulur El Victor yang saya hormati, mari kita bersama di dalam kehidupan ini prakteknya, mempraktekkan, diimplementasikan, dijalankan itu ketawaduan. Tawadhu. Jadi orang itu kalau pengen spiritualnya meningkat, itu ada tawadhu, rendah hati yang serendah-rendahnya. Ya. Rendah hati yang rendah-rendahnya. Sekalipun dia pinter,
sekalipun dia punya pangkat, sekalipun itu dia orang kaya. Masya Allah. Rendah hati, tawadhu itu. Jadi kalau orang itu sombong, perlente gitu ya, itu sulit spiritualnya meningkat. Kalau sombong pasti sulit ya. Iya, apalagi kalau sombong nemen itu tambah gak bisa. Itu Fir'aun itu kan juga sombong, bahkan menantang sebagai Tuhan. Ya, maka kita harus letakkan diri kita. Itu kan ada hadis itu kan namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali diri kita, maka dia pasti akan mengenali Tuhannya. Iya, jadi bagaimana kita mengenal Tuhannya? Ya harus mengenal siapa diri kita ini. Itu. Caranya gimana ya? Ya diri kita ini siapa, asalnya dari tanah, dari setetes air hina. Coba lagunya Mai Rama itu gimana? Jangan mentang-mentang punya, gitu. Terus siapakah, gitu kan? Manusia dari setetes air hina, ya. Jangan mentang-mentang kuasa, kan gitu. Dari punya, ada kuasa. Setetes air hina manusia itu. Terus kalau mau mengenali dirinya gitu ya. Coba Mas Ishak apal lagu itu? Saya nggak apa. Buatan apa ya? Itu lagunya apa namanya? Setetes Setetes air air hina. hina. Itu kalau mengenal itu luar biasa. Masya Allah. Jadi namanya rendah hati, apa? Rendah. Jadi hatinya itu di bawah, gitu. Perasaan hatinya itu rendah. Nek rendah diri kan manusia terus gak macak, gak apa direndahkan, bukan. Rendah hati ya. Nah ya, rendah hati. Ini itu. Jadi harus kita ini jangan, siapa yang mengenali dirinya maka dia pasti akan mengenali Tuhannya. Kalau enggak mengenal dirinya, kita ini dari setetes air hina. Ini saya browsing ini, saya lihat. Ada musiknya ya? Nah, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan, ya mereka memandang dengan sebelah mata. Ya sulit, bisa rohaninya, spiritualnya meningkat itu sulit. Sulit. Mau melihat orang dengan sebelah mata, merasa dirinya sombong, tidak rendah hati gitu ya. Ya, itu kesombongan, itu keangkuhan ya. Ya padahal yang berhak sombong, yang berhak sombong itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ayo. Arab gak tawaduk itu. Ya, dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Tidak punya apa-apa kita ini. Tidak punya apa-apa. Kita sekarang bisa apa-apa, bisa punya apa-apa, bisa mengerti apa-apa, bahkan bisa berbuat apa-apa itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita perhatikan bahwa manusia itu asalnya dari setetes air hina. Dari mana kita asalnya? Dari tanah. Kemudian kita besok terus akhirnya setetes air hina, akhirnya disempurnakan oleh Allah jadi seperti ini. Disempurnakan oleh Allah ya. Akhirnya besok kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi salah satu cara untuk spiritual meningkat itu harus ada ketawaduan, rendah hati.
Wajib itu ya. Nggak harus. Implementasinya, pelaksanaannya begitu. Jadi di samping teori kita harus perilakunya itu rendah hati. Yang kedua itu adalah wirai. Tulis ini. Kalau orang pondokan itu namanya apa? Waro. Ya, waro itu wirai. Ya. Apa itu wirai? Wirai itu menjaga diri untuk tidak berbuat dosa dan menjaga diri supaya orang lain tidak melakukan dosa. Wah, ini angel nih. Dua variabel. Jadi kita sendiri ya apa namanya wirai itu waro. Waro itu kalau bahasa Jawa nih hati-hati. Apa? Hati-hati. Ya. Hati-hati. Jadi umpama orang itu ya menjaga diri dari hal-hal yang jangankan yang besar, dari yang kecil-kecil juga di misalnya ucapan misalnya hati-hati supaya orang lain tidak tersinggung, ya kan begitu ya. Kenapa? Kalau tersinggung nanti orang itu sakit hati dosa. Jadi bagaimana saya tidak membuat orang lain berbuat dosa? Hati-hati, wirai. Atau kalau bahasa lain namanya waro. Waro itu belakang. Jadi wong mestine wayahe ekspektasinya dia itu lungguh ndung ngarep dek gak gelem. Mboten mriki mawon. Mboten jenengan kan ulama, jenengan tokoh masyarakat, jenengan wong penting tengah jeng. Mboten mriki mawon. Baris di depan kursinya saja. Ndak sini saja. Itu waro. Waro itu belakang. Ada yang warai, wirai itu ada yang hati-hati, ada yang mengatakan waro itu belakang. Artinya dia tidak menonjolkan diri walaupun dia ada kemampuan. Apalagi sudah tidak ada kemampuan menonjolkan diri. Waduh, masya Allah itu. Ada apa betul kata nih? Teng pundi. Yang ada kemampuan saja dia tidak menonjolkan diri, apalagi yang tidak ada kemampuan mereka nekak di ngarep muring-muring. Ya. Jadi ada bahasa wirai itu bagaimana supaya tiang niku mboten menjaga supaya tidak dosa, apalagi orang lain juga sampai berbuat dosa karena dirinya. Jadi niku latihan mengasah supaya spiritual kita meningkat itu harus mengenali hati kita, ketawaduannya, ya apa ketawaduannya, rendah hati, ya. Kemudian kewiraiannya, wirai itu ya saking hati-hatinya itu. Jangankan kok pengen dipuji orang, bahkan mereka takut kalau dipuji orang. Takut. Kemampuannya itu orang Jawa disembunyikan, didelik. Ben wong karo nek dhek alim. Angel nih. Boleh gitu ya? Wah, boleh toh. Ya itu tadi, mestinya dia itu tempatnya buatan mriki mawon. Ditunggu. Nah, hati-hati supaya hatinya nanti itu tidak termakan oleh keduniawian, yang namanya dipuji orang, yang namanya diagung-agungkan. Itu kan itu juga kadang-kadang bisa mengganggu itu. Diagung-agungkan. Kene iku nek gak ono sampeyan ngono wis buyar kabeh lho, Pak. Terus ditambah, wis.
Itu bisa terganggu. Betul? Bisa terganggu pujian spiritualnya. Karena apa? Akhirnya segala puji itu hanya milik Allah. Ini kan Masya Allah, senangannya dipuji, nggak dipuji lemes langsung, dicaci maki lemes langsung. Coba kalau orang spiritualnya meningkat, mengenali hatinya, dipuji ya biasa, nggak dapat pujian biasa, dilokno biasa. Makanya wirai, ada yang mengatakan kehati-hatian, ada yang mana warok itu belakang. Artinya apa? Dia tidak gampang menonjolkan diri, ya, apalagi menonjolkan diri tidak sesuai dengan kapasitasnya, yang tidak ada ekspektasinya, kemampuannya itu gak ono, tambah menonjolkan itu Masya Allah, itu berat itu. Oke, karena sing enak ya wis. Mudah-mudahan kita ini, hati kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi ya, nanti biar pas ya. Yang ketiga itu ada namanya muru'ah. Muru'ah itu kalau bahasa Jawanya juga harga diri sebenarnya. Jadi menjaga muru'ah, menjaga supaya dirinya ini tidak tergelincir dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ya, misalnya menjaga muru'ahnya, ya, kehormatannya, ya, jangan sampai gampang kita ini nun sewu, mentang-mentang jadi wong gede gitu ya, akhirnya terus ucapannya itu merendahkan yang lain. Ada tak seperti itu ya? Mentang-mentang anak buahnya itu banyak, akhirnya dia semena-mena itu. Mentang-mentang semuanya itu menghormati dia, akhirnya mereka diperlakukan dengan tidak baik. Itu namanya tidak mampu menjaga muru'ahnya, kehormatannya, bahkan akhirnya sering melanggar aturanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sering melanggar aturan-aturan yang ada di bumi ini. Ono lampu abang ngono gak gelem mandeg, enten apa mboten ngoten iki? Nen ono marka bablas ae, lampu abang terus. Iku ono CCTV lho. Sopo. Nah, itu hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa, tapi itu bisa mengganggu perjalanan spiritual kita. Jadi mari kita bersama, sebelum kita spiritual naik ke atas ini, kenali hati kita. Bersahabatlah dengan hati kita, bahwa hati kita ini harus ada pelaksanaan di lapangan, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang wirai, orang yang mampu menjaga muru'ah. Ya, itu menjaga muru'ah itu ya kehormatan, maaf ya. Misalnya ada orang kaya, loh, ada orang kaya itu ya, nun sewu loh, ya siapapun lah ya, takziah misalnya. Takziah itu kok nggo gelang gawedhe. Bacaane menor. Terus katoke separuh misalnya, jebol-jebol. Kira-kira kostum gitu pas apa enggak? Apalagi untuk wong mati terus guyu-guyu di sebelah jenazah. Enten ada, karena mereka tidak mampu menempatkan dirinya. Itu coba. Ketika ada orang waktunya susah, ada orang yang ada kematian, mereka malah pakaiannya menor, menampakkan semua perhiasannya dipakai, bahkan pakai pakaian yang tidak pantas, lututnya jebol-jebol gitu. Bahkan mereka guyon tidak jauh dari jenazah. Itu namanya orang yang hatinya
atau belum mampu mengenali siapa hatinya. Atau sebaliknya, waktu pesta dia nangis, mengganggu orang lain. Jadi mestinya waktu pesta itu senang-senang, waktu pesta itu pernikahan itu guyu-guyu, atau waktu orang riang gembira, dia nangis terseduh-seduh, menampakkan kesusahannya di muka publik itu. Nah, itu juga namanya orang yang tidak mampu menjaga siapa dirinya. Bahkan tidak sedikit, dulur Mas Ishak, dulur Al Victor, ya, ketika orang itu gelangnya besar itu pura-pura itu ada rambut garuk-garuk gitu ya, itu kan memamerkan mutiara-mutiaranya itu, ya, dengan tidak sengaja gitu ya. Disengaja kok. Dengan sengaja. Ya, Masya Allah, ya, inilah yang harus kita kenali, bahwa hati kita ini harus bersahabat, diri kita harus bersahabat dengan hati kita. Bagaimana hati kita ini harus melakukan yang rendah hati, ketawaduan, ya, wirai, menjaga harga diri, menjaga diri kita, menjaga supaya kita tidak termakan, ya, oleh, ya, hal-hal yang mengakibatkan hati kita ini akhirnya tergerus, ya, akhirnya mencintai dunia, yang akhirnya kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengenai tawaduk itu ya, kan gini ya, biasanya orang ketika waktu berilmu itu gawonannya dukur ya, tinggi sekali. Nah, bagaimana sih untuk mengimbangkan antara ilmu dengan tawaduk sendiri itu ya? Orang yang berilmu, pembawaannya maksudnya, ya, kok gawaane? Pembawaannya itu dukur gimana? Sombong gitu maksud. Oh, nah makanya itu ilmunya tidak manfaat. Ilmunya nggak manfaat. Jadi orang yang tambah pinter itu kalau tidak diberi hidayah oleh Allah malah jauh dari Allah. Man zada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa budan. Barang siapa orang itu yang tambah pinter, tambah banyak ilmunya, tapi mereka tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepinteran itu tidak boleh membawa diri kita menjadi orang yang sombong. Tetap itu tadi, walaupun pinter, walaupun sugih, walaupun punya jabatan, harus rendah hati. Tempatkan hati kita di lantai, jangan tinggi-tinggi, nanti boloro dulu. Semakin tinggi, semakin jatuh, semakin sakit rasanya. Maka kalau sudah di bawah ya nek tenang sudah. Siapa sih kita ini? Kita yang manusia biasa. Asalnya siapa sih kita itu? Akhirnya setetes air hina, ya, jadi daging, ditambahi tulang-tulang oleh Allah, disempurnakan, dikasih ruh, jadi seperti ini. Akhirnya tambah besar, dan manusia itu pasti grafiknya itu dari kecil naik tinggi. Nanti kalau udah umur 50 ke bawah, naik ke atas, lah itu turun lagi. Turun lagi. Udahlah. Siapapun ini hukum alam sudah. Dulu itu kalau kecil naik. Umur 50 ke atas mesti wis turun. Mulai kesehatannya, cara pandangnya, pendengarannya, penglihatannya, kekuatan fisiknya semakin turun. Terus sedikit gitu. Makanya kalau udah orang tua itu seperti bayi lagi. Iya, seperti bayi lagi, kayak anak kecil lagi, lalian gitu kan, nggak sabaran misalnya gitu. Ya kayak anak kecil itu. Anak kecil itu kalau minta nggak diturun, nangis lah. Ya memang itu siklus kehidupan manusia. Ya. Jadi yang sombong
banyak ilmu, jangan sampai sombong nanti menutupi diri kita ini untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik dulur Elvitor, kita akan lanjutkan lagi ya. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, ikuti terus pelajaran Syiar Elvitor. Ya, baik dulur Elvitor, kita lanjutkan kembali. Silakan 081234939390. Yai, kita menerima telepon Yai dari para pendengar. Ada salah satu telepon ya dari Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Bu Yuli sehat ge? Alhamdulillah, monggo langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yai, akhir bulan kemarin piagam saya sudah diantar. Nggih. Kok nih dasar wilayah saya baru tahun ini. Nggih. Tapi alhamdulillah semuanya sudah Yai. Nggih. Yang saya baca itu. Yai, Iya. tadi kan jenengan berkali-kali mengutarakan peningkatan spiritual ya. Itu maknanya nang pasti Yai. Poso enake ngoten lho Yai. Lho ket wau niku ya apa ibadah ya wae ayo nopo. Nggih. Itu pertama Yai. Yang kedua ya sih. Gimana sih kita sering dipuji orang. Katanya jalan silaturahim dengan siapapun sampai nabi yo belum berbagi ilmu toko Victor gimana ya sikap kita kalau mendapatkan pujian seperti itu, padahal kita ini bukan apa-apa ya itu loh ya saya Nggih. Sukorejo keluarga Nggih. dan semua Quran kita Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi begini Mbak Yuli, spiritual itu kan ada jasmani, ada rohani. Nah, itu bagian yang dalam. Bagian jeroan ya. Jeroan. Nanti kalau kita sholat itu madhep kiblat, itu kan fisik kita. Nggih. Nah, batin kita kemana? Eling berambang nopo? Eling utang. Eling utang apa eling dagangan? Nah, ini bagaimana kita ini di dalam kehidupannya itu batin kita. Jadi spiritual itu batin kita. Itu bisa dekat dengan Allah. Meningkat gitu. Orangnya tetap di bumi ya. Fisiknya di bumi, tapi bagaimana batinnya itu bisa meningkat, tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Allah. Kalau fisiknya kan nggak bisa dekat, ya di sini fisiknya. Fisiknya ibu bapak ya di bumi. Tapi bagaimana batin kita ini bisa melangit? Ngoten nggih? Nah, itu. Jadi spiritual itu adalah urusan batin, ya. Urusan jeroan, bukan urusan fisik. Kalau fisik ya ini kulit kita dikasih baju, dikasih sabun, kasih bedak, kasih ini namanya zahir. Jadi ada zahir, ada batin. Nah, spiritual ini peningkatan yang bagian batin. Masya Allah. Itu berjalan bersama atau gimana? Ya tadi saya sampaikan, ya bisa berjalan bersama, bisa juga orangnya ya tidak pas ibadah, tapi hatinya kemana-mana selalu ada ketawaduan. Hatinya selalu wirai, hatinya selalu menjaga muru'ah, ya, menjaga ya orang yang punya peka lah. Ya, sensitif. Oh iya wong nglayat kok yo ngupakan muenor ngono. Iki kira-kira sensitif apa ndak ini? Sensitif, ya. Jadi mereka tidak peka. Tidak ada sensitif. Batinnya itu berarti
nggak peka itu, kurang peka. Ya, maka orang itu jangan hanya mengandalkan akal dan rasio saja, tapi bagaimana di dalam kehidupan ini batin kita ini juga bisa berjalan. Kalau akal ya iki pakaian-pakaianku dhewe, iki tukon-tukonku dhewe, tapi kira-kira pakaian yang ndak pantas itu kira-kira pas ndak? Kira-kira kalau dipakai untuk takziah. Ndak pas. Dan itu ya. Kalau ketika sebelah kita ada para alim atau para pejabat, kemudian kita kaos oblong atau pendek, pas ndak kira-kira? Ndak pas. Padahal itu ya kaosnya sendiri, ya celana pendeknya sendiri, juga tidak dosa, tapi itu berarti tidak ada kepekaan, tidak sensitif di situ, batinnya itu tidak sensitif. Maka Bu Yuli, jadi spiritual itu adalah urusan batin, supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kalau kita sering dipuji orang? Ya ini kan gangguan. Sering dipuji orang itu ya harus ditepis bahwa yang patut dipuji itu hanya Allah. Tepisnya gimana ya? Mengatakan bahwa saya bisa silaturahmi itu juga kekuatan dari Allah. Kalau saya nggak dikasih sehat, kalau hati kami tidak diberi kekuatan oleh Allah bisa silaturahmi seperti tadi. Sama niku lho grapya, seneng seduluran, seneng silaturahmi, misalnya begitu. Iya, tapi ingat bahwa orang bisa sehat, hati bisa niat silaturahmi, itu karena pertolongan Allah. Tidak semua orang punya hati pengen silaturahmi itu. Kadang-kadang malah dintek duwike bareng. Wong ditamoni wis ndredeg kok. Nauzubillah. Karena saking tidak yakinnya kepada Allah. Jadi kalau ada tamu itu perasaannya itu ngentek-ngenteki. Na'udzubillah. Bertamu jadi yang ngentek-ngenteki. Ya namanya penyakit hati itu. Ya penyakit hati. Lali nek sing sugih ku Gusti Allah, lali nek sing duwe rezeki, sing maringi rezeki ya Allah. Lupa kalau memberi kemudahan kepada orang akan dimudahkan Allah. Itu lupa, matematisnya itu didulukan. Muga-muga wong krungu. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jadi kalau dipuji orang itu harus ditepis bahwa apa tadi? Saya bisa silaturahmi, ada keinginan bersilaturahmi, itu juga karena pitulunge Gusti Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Lanjut ya. WA. Ya, silahkan. Maaf ya, di sebuah musola imamnya sering undur-unduran, royokan gak mau. Napa niki termasuk tawadu? Sampai sekarang, sampai terkadang pujian itu sangat lama karena para imamnya belum ada yang hadir karena saling menunggu tadi. Padahal sudah dibuatkan jadwal dari pengurus itu tadi. Itu bagaimana? Maka sebuah pengurus itu musyawarah. Ini pentingnya musyawarah, syawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya musyawarah dulu. Nah, jangan moro-moro di jadwal. Dimusyawarahkan dulu sebaiknya siapa yang jadi imam maghrib. Oh, Pak Abah ini. Nah, gitu. Kalau sudah dikasih amanah ya dijalani. Oh, subuh siapa? Oh, bapak ini. Ya dijalani. Itu amanah namanya. Kan tidak ada keinginan tapi diberi amanah ya dijalani. Dan banyak orang-orang yang diberi amanah akhirnya tidak amanah. Khianat namanya. Iya. Nah, jadi diberi amanah mereka tidak amanah. Ya, diberi amanah ya amanah. Jalani. Makanya kedepankanlah dalam segala hal itu musyawarah. Dan itu perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Bermusyawarahlah gitu.
ya. Jadi nanti kalau sudah musyawarah ada titik temu, siapa yang duhur, siapa yang asar, ada begitu. Saged menerima semuanya atau di rolling, ya kan begitu. Musyawarah dulu biar tidak saling royoan, nggak mau, atau royoan mendahului, sama saja. Ya, solusinya musyawarahkan dulu. Baik, terima telepon lagi. Monggo silakan. Satu lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Nggih, monggo Pak Mun. Nggih, waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak, jamaah tabligh itu adalah sebuah jamaah di mana dia mempunyai program khuruj, keluar dari rumah untuk berdakwah. Itu tabligh Ya, ya? tabligh. Jadi tabligh itu artinya penyampai. Jadi dia berdakwah dengan cara masuk rumah-rumah, ngajak sholat. Itu bagus itu. Diterima NU, diterima Muhammadiyah, itu bagus. Wong dia tidak berpolitik, hanya mengajak apa? Sholat. Monggo Pak jenengan Islam, ayo sholat, kan begitu. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sampai keliling kemana-mana. Keliling ya? Keliling kemana-mana. Ya, saya kemarin juga ketemu hari siang ya waktu ceramah. Yai, saya jamaah tabligh ya. Alhamdulillah sudah ke sana-sana. Sudah ke sana-sana itu ya, pakai jubah gitu. Loh bagus, jubah bagus. Cuma kalau di dalam pandangan cara manhaj, cara pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu di dalam berdakwah itu harus ada tawazun, ada keseimbangan. Keseimbangan duniawi, keseimbangan ukhrawi, keseimbangan lahir, keseimbangan batin. Dakwahnya bagus, tapi kalau meninggalkan rumah sampai 3 bulan, sampai tahunan, lah terus bojone piye? Anak istrinya Pak? Nah, putranya yang mondok bagaimana biayanya? Bagaimana istrinya di rumah kasih sayangnya? Bagaimana anaknya yang mondok, yang kuliah? Nah ini yang sering terjadi, banyak akhirnya karena mengikuti program khuruj itu atau tabligh itu, akhirnya anak sing mondok modal, anak putrane sing mondok metu mergo gak dibiayai. Ditanya, gimana anakmu? Saya pasrahkan Allah. Masya Allah. Nah, repot. Ya? Lah, dakwahnya bagus, paham maksudnya? Tapi di dalam prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah harus ada tawazun, keseimbangan duniawi ya ukhrawi, ya dakwah, ya harus keseimbangan itu. Kalau gak imbang jungkel. Orang sholat itu ya seimbang kan, makanya perintahnya itu aqimus sholat, harus ada, dirikanlah sholat. Orang berdiri itu harus seimbang. Kalau nggak seimbang jelungup. Lah kalau musafir itu orang bepergian ya. Jadi kalau orang musafir itu orang yang bepergian. Dikatakan musafir kalau bepergiannya paling tidak itu 96 kilometer. 96 kilo. Atau 100 kilo lah, sini Nganjuk gitulah. Jadi sini Jombang itu belum termasuk musafir karena kurang dari 100 kilo. Kalau dari Surabaya, Nganjuk itu sudah musafir. Jadi boleh menjamak atau mengkosor sholat. Sholatnya boleh dijamak, bahkan kalau dalam bepergian boleh dikosor juga, karena sudah lebih, minimal, batas minimal adalah 100 kilometer. Itu pakai berjalan atau sepeda motor ya? Sama saja. Semuanya ya? Tidak dihitung apa itu naik pesawat sekalipun.
Nah, Sini Jakarta itu boleh dijamak, boleh dikosor karena 1000 kilometer, walaupun perjalanannya hanya 1 jam. 1 jam sini Jakarta. Kemarin Minggu saya Ahad kapan ngaji di Mataram 1 jam. Mataram. Iya, NTB. Saya kemarin ngaji di NTB itu 1 jam. Tapi ya boleh dijamak, boleh dikosor karena termasuk musafir, perjalanan bepergian. Hitungannya jarak ya. Jarak, bukan lamanya. Kalau sini Wonokromo macet, Jemur Sari Wonokromo macet, ya. Tapi hanya 15 kilo, ya belum musafir, ya, karena jangkauannya pendek. Jemur Sari sampai Pasar Turi itu kan paling 20 kilo, ya, belum musafir, ya. Baik, mari sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya sehat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika sultanik. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai atas ngajinya pada pagi hari ini. Baik dulur, semoga kita semua mendapatkan manfaat dan barokah dari apa yang telah kita kaji, dari apa yang telah kita dengarkan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Usai sudah perjumpaan kita dulur di Fajar Syiar, saya mohon pamit. Saya Ishak, terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.